Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya bagiku. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Engkaulah segalanya dari selamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus,
sembah Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu dari selamanya sampai selamanya. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, Bapa Yesus, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, mulia namamu. Yes. Kemuliaan dan kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu. Ada kemuliaan di balik
iman kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dunia tidak mengenal salib. Dunia bahkan mencemooh salib. Tapi salibmu akan menyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku di dalam salib Kristus. Bersama-sama dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes. Tangan kita suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji.
Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung Allah Tritunggal, sembah Bapa, Aba ya Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, selamanya, selamanya. Holy Father, Holy Jesus, Holy Spirit, ku sembah selamanya Bapa surgawi, di dalam Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah Engkau sejak hari ini seumur hidup kami dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus.
Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, hidup melayani, mati, dikubur, dibangkitkan, naik ke surga, penuh dengan miracle-nya. Yesus melipat gandakan miracle dengan memuridkan 12 murid miracle-nya. Dan puncak miracle adalah Yesus akan datang kembali di awan-awan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 51, kita rapture, pengangkatan ke surga. Sementara menunggu hari itu, kita terus belajar, dimuridkan untuk menjadi mempelainya. Dan tema kita saat ini adalah berkenan jadi mempelai Kristus. Berkenan menjadi mempelai Kristus. Berkenan itu adalah sebuah keputusan. Menjadi mempelai Kristus adalah puncak daripada spiritual journey kekristenan kita. Hari-hari ini biarlah saya dan saudara hanya satu tujuan hidup kita. Melupakan apa yang di belakang kita, berlari kepada panggilan surgawi untuk berkenan dalam kehendaknya. Akhir daripada hidup Raja Daud disimpulkan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Dan tentang Daud, Allah berfirman, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Hari-hari ini kita menyadari di Alkitab, di kitab suci hanya 2 orang yang berkenan di hati Tuhan. Yaitu Yesus, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, burung merpati hinggap di pundaknya dan berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan kepada Daud. Hari-hari ini biarlah kita makin berkenan. Zaman terus berubah, musim silih berganti. Tapi kita tahu bahwa puncak kekristenan kita adalah 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Berkenan menjadi mempelai Kristus. Apa yang menarik, Paulus mengingatkan, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Saya dan saudara adalah mempelai Kristus. Aku, kata Paulus, telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai pengantin mempelai Sang Kristus. Hari-hari ini biarlah Anda selalu bersiap menjadi mempelai Kristus. Musim boleh silih berganti, tapi kita tahu bahwa janji setia Tuhan gak pernah berubah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak akan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Sobat Miracle, semusim berlalu, musim boleh silih berganti, musim panas, kemarau, musim hujan. Di luar negeri ada musim semi, musim gugur, musim dingin. Tetapi kasih setia Tuhan selalu pelihara kita. Kasih setia Tuhan Yesus selalu tak pernah layu di hidup kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus tak akan habis di hidup kita. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari hari-hari ini kita bersyukur sampai kita lupa bagaimana caranya mengomel, gimana caranya mengeluh. Daud adalah sosok pribadi yang penuh paradok. Dimulai dari pipinya kemerah-merahan, tidak masuk hitungan waktu dipilih menjadi pengganti Raja Saul. Dia tereliminasi oleh ayahnya sendiri, nggak dipanggil waktu Samuel datang. Tapi Samuel yang peka akan suara Tuhan memanggil Daud, mengurapi Daud. Daud memulainya dengan jadi gembala domba, 3-4 ekor domba ayahnya, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, dan akhirnya mengalahkan Goliat. Dia menjadi tentaranya Saul, panglimanya Saul, menantunya Saul, dikejar-kejar mau dibunuh Saul. Akhirnya menjadi Raja Yehuda, Raja Israel, jatuh dalam dosa, bertobat diampuni. Namun puncaknya, Alkitab mengangkat catat tentang Daud. Allah menyatakan, aku telah mendapati Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Mengapa? Karena Daud mau bertobat, mau diperbaharui. Bapak Ibu, syarat menjadi mempelai Kristus adalah Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kata kuncinya telah siap sedia. Berdoa dan berjagalah, bahasa Yunaninya Gregoreo, selalu siap sedia. Kekristenan tidak boleh
lengah. Kekristenan tidak boleh baper, apalagi melo. Tuhanku, aku nggak kuat, nggak ada. Tuhan aku pasti dikuatkan. Telah siap sedia. Bapak Ibu kalau pelajari tabernakel Musa, itu gambaran tabernakel di surga. Dan puncaknya adalah kita masuk ruangan Maha Kudus menjadi mempelai Kristus. Proses pembentukan mempelai Kristus tentu kita diubahkan, diperbaharui. Bapak Ibu, sebagian orang berpikir, sampai mereka ada hubungan pribadi dengan Tuhan Allah, baru mereka akan sungguh-sungguh. Ingat betapa kagetnya mereka waktu Kristus kembali. Dia tidak melihat kepada pribadi, tapi kepada pengantinnya, yaitu jemaat. Kekristenan bukan religius agama, tapi relation. Hubungan. Kita menjadi anak Tuhan, awal kita bertobat, menjadi sahabat Tuhan, hamba Tuhan, akhirnya menjadi mempelai Tuhan. Wahyu 21:2 berkata, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan, Sobat Miracle, sewaktu saya mendalami topik berkenan dan menjadi mempelainya ini, Tuhan berikan lagu ini dari 2 Korintus 11 ini. Yesus mempelai pria surgawi. Kita mempelai wanita surgawinya. Ku berbahagia, ku berbahagia. Yesus mempelai pria surgawi. Kau segera datang kembali. Ku berbahagia telah ditunangkan sebagai mempelai wanita surgawimu. Yesus mempelai pria surgawi. Kau segera datang kembali. Ku berbahagia telah ditunangkan sebagai mempelai wanita surgawimu. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya Yesus segera datang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus kekasihku dan mempelaiku sepanjang hidupku. Katakan amin, 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 amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pujian ini berkata, Yesus mempelai pria surgawi. Yesus mempelai pria surgawi. Kau segera datang, dia segera datang kembali. Ada 10 tanda kedatangan Tuhan sudah terjadi, 9 nyata. Yang ke-10 mulai terjadi, Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Tibalah hari kesudahannya.
Ku berbahagia telah ditunangkan, kita ditunangkan sebagai mempelai wanita surgawimu. Sesungguhnya, Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya. Yesus segera datang. Ku sembah Kau, Yesus kekasihku dan mempelaiku sepanjang hidupku. Dan refnya berkata, amin. Amin, katakan aku percaya. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Katakan tiap hari, datanglah Tuhan Yesus. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Hari-hari ini nggak ada keinginan lain. Mempelai itu lama-lama menjadi sama dengan kekasihnya. Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Dan kita akan bertemu jadi mempelainya. Mulai hari ini seumur hidup kita selama-lamanya. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya. Yesus segera datang. Ku sembah Kau, Yesus kekasihku dan mempelaiku sepanjang hidupku. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Sama-sama terakhir katakan, datanglah Tuhan. Siapa? Yesus. Yes. Pujian ini berkata, yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Mempelai Kristus yang dirindukan bukan, mohon maaf,
tahun baru dengan mobil baru, tahun baru dengan rumah baru, tahun baru dengan aset yang baru, bukan. Kita menyembah kagum akan pribadinya. Sehingga nyanyian mempelai itu berkata, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Wow. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Ini hubungan tingkat tinggi. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus. Inilah ibadah yang sejati. Memang hukum menyatakan seseorang selalu menjadi seperti yang dia sembah. Bahayanya kalau menyembah binatang. Karena itu ada manusia serigala karena memberhalakan serigala. Ada manusia harimau karena memberhalakan harimau. Kalau kita menyembah Yesus Kristus, kerinduan kita bukan hanya rindu kepada pribadi Yesus, tetapi kita menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa? Filipi 2:5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan, seperti Kristus. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Filipi 2:5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Biarlah pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Sebab apa yang terjadi atas Yesus dikandung, dilahirkan, melayani, mati disalib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, turun kembali di awan-awan menjemput kita sesuai kitab suci. Kalau kita mempelajari kitab suci, lalu kita hidup seperti kitab suci, maka seluruh berkat kitab suci juga turun atas kita. Waktu ada orang bertanya yang salah, orang Farisi dan orang Saduki, orang Yahudi. Kalau ada seorang pria menikah sama wanita, lalu pria itu sebagai kakak meninggal, diganti adiknya, dan adiknya nanti di akhirat siapa suaminya? Yesus menegur mereka, kamu sesat karena tidak tahu isi kitab suci dan kuasa Allah. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada makan dan minum. Hidup seperti malaikat. Mari kita mengerti firman, isi pikiran dengan firman. Lalu perasaannya bagaimana Pak Tim? Perasaanmu dipenuhi kasih Kristus. Sehingga refnya berkata, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dengan lembut kita nyanyikan dan kita rindu ini terjadi atas saya dan saudara. Berkenan menjadi mempelainya. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya
Yesus segera datang. Ku sembah Kau, Yesus kekasihku, dan mempelaiku sepanjang hidupku. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya. Yesus kekasih dan mempelai kita sepanjang hidup kita. Mari kita seperti Wahyu pasal 22 bagian terakhir. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Bapak Ibu Saudara, memang nggak gampang untuk kita memperkatakan datanglah Tuhan Yesus. Berarti kita harus bersiap-siap. Di Matius pasal yang ke-25, jelas dikatakan ada 3 karakter yang Yesus bandingkan, yaitu 5 gadis yang bijaksana, yang siap menyambut mempelai itu datang, dan 5 gadis yang bodoh, yang kehabisan minyak. Waktu 5 gadis yang bijaksana itu datang, memang semuanya tertidur para gadisnya, tapi ada persediaan minyak. Jadi Anda sediakan minyak, minyak firman, minyak Roh Kudus, minyak pengurapan. Yang kedua, Yesus membandingkan dengan perumpamaan tentang 5 talenta. Ada murid yang mengembangkan talentanya, ada murid yang menyembunyikan talentanya. Bersiap menyambut Yesus datang dengan mengembangkan talenta Anda. Yang ketiga, Anda menjadi hamba berkarakter domba, yaitu mengasihi mereka yang tersesat terhilang, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang tidak berpakaian, memberi minum bagi yang haus, makan bagi yang lapar. Belum terlambat, setiap hari kau berkata, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara didapati sedang sebagai domba yang tersesat, kembali ke kandang. Anak yang terhilang, kembali kepada Bapa, baik Bapa rohani, Bapa di surga. Bertobat dari hidupmu yang kotor. Kembali menerima jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Sehingga engkau menjadi mempelai Kristus. Dia akan datang pada saat yang tidak kita duga. Biarlah engkau dan seisi rumahmu bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka Kisah Rasul 16 ayat 1, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pemulihan, keselamatan seisi rumahmu. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat. Angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa di surga. Yesus Kristus dan Roh Kudus, sang mempelai pria surgawi yang akan datang menyongsong menjemput kita. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Dan kita siap menjadi mempelai wanita surgawinya. Hidup berkenan dan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih berkat Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi
iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar
yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai